wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zenia Lutfi Kurniawati, dosen program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Mula Warman. Saya merupakan pengajar pada bidang ilmu lingkungan dan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan micro teaching pada mata kuliah pencemaran lingkungan. Mata kuliah pencemaran lingkungan merupakan mata kuliah pilihan pada semester 7 dengan kredit sebesar 2 SKS. Mata kuliah pencemaran lingkungan ini memberikan bekal pada mahasiswa sarjana pendidikan biologi tentang teori, konsep, dan prinsip sumber daya alam dan pencemarannya di wilayah hutan hujan tropis lembab dan juga dunia, sehingga mahasiswa dapat memahami tentang pencemaran lingkungan, memiliki kepedulian terhadap pencemaran di lingkungan, serta mampu mengambil keputusan yang tepat terkait pencemaran lingkungan atau decision making and problem solving, dan upaya untuk mencegah dan mengatasi pencemaran lingkungan. Pembahasan setiap materi pada mata kuliah pencemaran lingkungan meliputi deskripsi pencemaran lingkungan, jenis pencemaran lingkungan, sumber pencemaran, dampak pencemaran terhadap berbagai aspek kehidupan makhluk hidup, contoh kasus pada suatu penelitian, metode dalam mengukur pencemaran lingkungan, teknik analisis, dan upaya mengatasi pencemaran. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa dapat menguasai teori, konsep, dan prinsip bidang pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, mahasiswa dapat merancang, memilih metode, dan melaksanakan analisis kualitas lingkungan atau analisis tingkat pencemaran lingkungan, serta memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan bersikap bijak dalam menggunakan sumber daya alam yang tersedia, menjaga lingkungan dengan mengurangi tindakan yang menyebabkan pencemaran, dan membantu mengajukan alternatif solusi untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Universitas Mula Warman memiliki pola ilmiah pokok, yaitu hutan hujan tropis basah dan lingkungannya. Adapun integrasi dari mata kuliah ini terhadap PIP ialah pada aspek konservasi sumber daya alam dan lingkungannya. Pada pembelajaran ini dilaksanakan pendekatan DIA atau delivery, interaktif, dan assessment. Pada aspek D atau delivery, penyampaian materi perkuliahan menggunakan model pembelajaran inquiry dan juga project based learning. Metode yang digunakan ialah demonstrasi, presentasi, kemudian diskusi, dan tanya jawab. Adapun pada aspek I atau interaktif, pada pembelajaran tampak pada adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa melalui kegiatan tanya jawab, serta dengan adanya metode studi kasus, mahasiswa didorong untuk dapat melakukan diskusi dengan teman sejawat. Pada aspek A atau assessment, menggunakan skema penilaian yang ditetapkan oleh Universitas Mula Warman berdasarkan pedoman akademik, yaitu skema 5 dengan bobot UTS sebesar 30%, tugas 20%, UAS 40%, dan juga afektif 10%. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, oke. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada? Tidak ada? Semuanya masuk ya? Oke, baik. Alhamdulillah kalau semuanya masuk. Ini kita kembali lagi dengan pertemuan keempat pencemaran lingkungan. Tapi sebelum kita mulai,
Ada baiknya kalau kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kepada Saudara Salma, boleh memimpin doa? Jadi teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa sesuai agama Nabi supaya kita masing-masing berdoa. Doa. Baik, terima kasih Saudari Salma sudah memimpin doa. Saudara, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya akan membagikan beberapa kit untuk Anda. Tugas teman-teman adalah menulis titik-titik di sekitar kertas ini. Baik, silahkan dilaksanakan. Sambil dipikirkan, yang warna merah itu kira-kira bahan apa ya? Bahan rumah tangga yang sering ada, bahan industri boleh, yang nantinya bisa menjadi bagian dari sumber pencemaran yang ada di lingkungan. Kira-kira baik, sekarang boleh ketiga teman bergabung ke sini. Boleh dijelaskan ini apa saja? Kemudian Roma, apa yang terjadi? Apa yang dituliskan? Jenis limbahnya kan? Iya. Kalau menurut kelompok kami, versinya yang biru ini limbah deterjen. Iya. Kalau yang ini seperti limbah minyak kelapa sawit. Baik. Kalau yang hijau ini seperti sampah-sampah plastik. Sampah-sampah plastik. Kemudian Naya? Kalau yang ini Bu, warna kuning ini kita limbah minyak. Iya. Terus kalau yang warna ungu ini kita ibaratkan dia deterjen. Iya, baik. Ini limbah Rumah tangga. Nah, kemudian berbagai macam limbah ini saudara, inilah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi dengan limbah-limbah itu ketika hujan, ketika ada aliran air? Mari kita lihat. Apa yang terjadi? Coba Ayu bisa melihat? Apa yang terjadi yuk? Airnya jadi tercemar. Oke. Rom, apa yang terjadi Roma? Aliran airnya Ibu, jadi Oke. berwarna juga. Airnya berwarna. Kemudian kemana aliran air ini? Ke satu tempat, di tempat Menuju ke? sungai. Oke, ke sungai. Oke, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Ketika tadi ada limbah deterjen, ternyata semuanya akan terbawa ke sungai dan ke penampungan air. Maka apa yang terjadi dengan makhluk hidup yang ada di sini? Karena airnya tercemar kan Bu, Iya. kemungkinan ada terjadi gangguan di habitat bawah air. Oke, jadi ada gangguan di habitatnya. Tadi siapa ya yang mengganggu? Jadi limbah-limbahnya Bu. Oke, limbah-limbahnya. Siapa sih yang membuat limbah itu? Manusia. Oke, saudara sebagai calon pendidik biologi, ini merupakan salah satu media yang bisa kita belajarkan juga kepada anak-anak tentang proses pencemaran dan bagaimana pencemaran itu berasal dari mana hingga kemana, dampaknya seperti apa. Baik, sudah bisa dipahami? Oke, inilah tadi pengantar untuk mata kuliah yang akan kita lakukan hari ini, yaitu dengan tema pencemaran air. Apa yang Anda amati dari slide ini? Oke, dan ini bukan sekedar gambar, tetapi ini merupakan kabar yang terjadi di tahun 2021. Nah, ini ternyata banyak sekali sampah. Airnya bisa digunakan atau tidak? Motor? Tercemar? Oke, baik. Kemudian ada satu lagi. Apa gambar yang merah itu, apa sungainya, kemudian apa bantalan-bantalan ini. Mungkin ini gambar yang lebih jelas ya. Bisa terlihat jelas? Iya. Kira-kira kalau Anda diminta memilih lingkungan yang manakah yang ingin Anda tempati atau lingkungan mana yang ingin Anda pilih untuk tinggal, yang seperti ini, airnya ya, kita bahas airnya, atau yang seperti ini? Kenapa?
Oke, baik. Ternyata lebih nyaman ya. Ternyata air yang bersih, bening itu lebih nyaman untuk kita. Nah, kenapa sih kita perlu air bersih? Apa sebenarnya fungsi air bersih untuk bagi kita? Banyak. Oke, apa saja yang bisa menyebutkan, silahkan. Oke, Naya boleh? Tempatnya kita terhindar dari kuman-kuman penyakit. Oke, jadi kalau airnya bersih, terhindar dari kuman penyakit. Baik, berarti pertanyaannya, kalau tidak ada air bersih, kesulitan apa yang akan kita temui? Nggak bisa ngapa-ngapain, itu deskripsinya seperti apa? Menyuci? Tidak bisa. Mandi? Oke, minum? Sulit. Kemudian bagaimana dengan ikan yang ada di perairan? Bolehkah dikonsumsi? Oke, itulah yang terjadi. Bahwa sebenarnya air ini, saudara, sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, saya merangkum beberapa fungsi air bagi kehidupan. Jadi tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup yang lain. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan cairan. Bahkan protozoa pun memerlukan air. Iya, semua makhluk hidup memerlukan air sebagai pelarut, kemudian fasilitator pertumbuhan, katalis reaksi biologis, kemudian sebagai pelumas, dan sebagai pengatur suhu tubuh. Selanjutnya kita bahas air bersih dan air kotor. Bagaimana kriteria air bersih dan mengapa ada yang muncul air kotor. Air bersih merupakan air yang layak untuk dikonsumsi. Air bersih tidak hanya jernih tetapi tidak berbau dan tidak berasa. Selain itu juga memenuhi persyaratan kesehatan, saudara. Air bersih itu tidak boleh hanya bersih, tetapi air itu juga memiliki syarat-syarat. Yang pertama ada syarat fisik, yang kedua ada syarat kimia, dan ketiga ada syarat biologis atau biasa disebut dengan syarat bakteriologis. Yang pertama, air itu bersih secara fisik, maka tidak ada warnanya, tidak keruh, tidak memiliki endapan, tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian memiliki suhu di bawah suhu lingkungan. Jadi harus sejuk. Selanjutnya ada syarat kimia, yaitu tidak mengandung bahan kimia beracun, kemudian tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan, cukup yodium dengan pH antara 6,9 sampai 9,2. Baik, selanjutnya syarat bakteriologi yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit. Sudah menempuh bakteriologi? Sudah. Kalau begitu tidak mengandung kuman penyakit, ini kira-kira ujinya apa? Untuk MPN, kemudian uji apa lagi? Ada lagi? ALT, baik. Dan untuk syarat fisik air itu kita bisa lihat langsung kekeruhannya, bisa kita tes pakai termometer. Oke, itu adalah cara untuk mengetahui kualitas fisik, kimia, dan bakteriologi. Bu, bolehkah kita meneliti tentang kualitas air gitu menggunakan 3 syarat ini? Boleh. Oke, nanti kita akan proyek pada termin kedua. Baik, Selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan pencemaran air? Menurut peraturan pemerintah nomor 20 tahun 90, pencemaran air itu adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun. Hingga tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, bagaimana ciri-ciri air tercemar? Seperti yang tadi sudah disebutkan, adanya bahan pelarut, berbau, berwarna, berasa, memiliki derajat keasaman tidak netral, mikroorganisme yang berlebih, radioaktivitasnya meningkat, dan suhu airnya berubah. Oke. Selanjutnya, kita akan melakukan diskusi. Dalam diskusi ini, yang pertama adalah membentuk kelompok. Yang kedua, silahkan nanti saudara diskusi. Yang ketiga, nanti perwakilan kelompok silahkan melakukan presentasi. Baik, saya akan membagikan bahan diskusinya dan sudah saya share di grup WA kelas. Silahkan nanti untuk membentuk kelompok, 3 kelompok di sini. Nah, selanjutnya bahan diskusinya
yang ini ya saudara. Nah, baik, selanjutnya saya persilahkan saudara untuk membentuk kelompok. Baik, silahkan didiskusikan. Saudara, saya beri waktu 15 menit. Baik, saudara, waktunya habis. Semuanya fokus ke depan terlebih dahulu. Apakah seru diskusinya? Apa yang Anda temukan? Fakta bahwa ternyata pencemaran ini bukan hal yang jauh, tetapi pencemaran ini memang benar terjadi di sekitar kita. Selanjutnya saya ingin salah satu kelompok menjadi volunteer untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, boleh silakan maju ke depan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama saya teman-teman semua. Jadi di sini kami perwakilan dari kelompok 3, yang dimana di sini kami menggunakan bahan diskusi yang berjudul Sungai Karangmumus harus diselamatkan dari pencemaran. Nah, seperti yang kita ketahui kan teman-teman, bahwasanya Sungai Karangmumus ini merupakan salah satu jalur transportasi air bagi warga, khususnya warga Samarinda. Nah, yang dimana salah satu alirannya yang berada di kampus kita, seperti itu, yang berada di Jalan Klatik. Kemudian sesuai dengan diskusi yang dilakukan, apa yang terjadi? Jadi pada bahan diskusi ini yang terjadi yaitu adanya Sungai Karangmumus yang tidak layak digunakan akibat dari pencemaran limbah tersebut. Seperti itu. Baik Ibu, saya izin melanjutkan. Lanjutkan diskusi kita yang kedua, yaitu bagaimana sih bisa terjadi hal-hal yang seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, gambar di depan itu adalah banyaknya limbah atau sampah-sampah yang mengapung di Sungai Karangmumus. Kenapa bisa terjadi? Karena seperti kita tahu, Sungai Karangmumus ini dekat sekali dengan pemukiman warga, sehingga banyak sekali, rentan banget ya teman-teman kalau misalnya sungai terus dekat dengan pemukiman warga, sehingga banyak banget limbah-limbah sampah dari limbah rumah tangga, baik itu deterjen, kemudian limbah-limbah plastik habis konsumsi makanan, kemudian juga tak luput dari kayak limbah kotoran manusia. Dan juga tidak hanya itu, bukan hanya karena Sungai Karangmumus itu dekat pemukiman, jadi cuman hanya limbah pemukiman saja, limbah dari warga-warga sekitar juga, tapi Karangmumus juga ini dicemari oleh limbah-limbah industri karena aliran Sungai Karangmumus yang besar banget, yang panjang banget, jadi industri-industri di sekitar Karangmumus pun juga ikut terlibat andil dalam pencemaran dalam Sungai Karangmumus. Oke, baik. tentunya teman-teman, Silakan. namanya ada pencemaran air nih, pasti ada dampak yang dihasilkan. Nah, jadi berdasarkan tadi diskusi kami bahwasanya pada tahun 1900-an tuh ternyata di Sungai Karangmumus tuh banyak banget yang namanya ikan mabuk, di mana ikan itu tuh akan muncul ke bawah permukaan dan dapat langsung diambil oleh masyarakat untuk dipergunakan. Akan tetapi karena adanya pencemaran air ini, ikan mabuk tersebut akan berkurang jumlahnya. Karena apa sih? Ternyata sungai tersebut, Sungai Karangmumus itu berubah menjadi kotor, kemudian warnanya itu berubah. Tentunya ini melewati dari parameter fisik yang sudah disebutkan oleh Ibu Zenia tadi, dimana sekarang tuh warnanya itu menjadi warna hitam kecoklatan dan banyak sekali sampah yang berada di permukaan Sungai Karangmumus. Dan yang paling penting ternyata bukan hanya dari faktor lingkungan yang merasa kurang bagus efeknya dari pencemaran tersebut, melainkan juga dari segi manusia, di mana rata-rata masyarakat di sana akan terganggu indera penciumannya karena kondisi air Sungai Karangmumus yang sudah berbau tersebut. Lantas bagaimana sih cara pencegahannya? Jadi berdasarkan tadi bahan diskusi kami, ternyata pemerintah sudah melakukan yang namanya relokasi wilayah dengan membuat area terbuka di sekitar Sungai Karangmumus. Selain itu kita sebagai masyarakat juga harus mampu untuk mengendalikan diri kita sendiri dulu.
Dengan tidak membuang sampah sembarangan, yakni kita mungkin dapat melakukan pengabdian kepada masyarakat ataupun penyuluhan dan yang lain. Dan tentunya yang terakhir, dapat membuat peraturan yang lebih tegas lagi nih, supaya masyarakat yang ada sekitar Sungai Karangmumus itu dapat benar-benar menjaga kelestarian dan juga kebersihan agar tidak terjadi lagi pencemaran air. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok Sungai Karangmumus. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari... Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian. Jadi saya di sini Niki Aulia Putri izin bertanya kepada kelompok 3 terkait materi yang sudah dipresentasikan di depan. Jadi pertanyaan saya, apakah limbah deterjen bisa diolah dalam skala kecil atau skala rumah tangga sebelum nantinya akan dibuang ke selokan ataupun ke sungai di sekitaran rumah? Nah, selain itu kalau bisa mohon teman-teman untuk menjelaskan juga bagaimana kira-kira langkah pengelolaannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik Niki, pertanyaan yang kritis sekali dan ini memang yang akan ke depan nih, gimana kita sebagai mahasiswa langkahnya bisa enggak membuat apa yang sudah terjadi untuk kembali baik sebelum kembali ke sungai. Jadi meningkatkan kualitasnya dulu. Gimana saudara? Silahkan. Oke, tentunya bisa banget tadi dari pertanyaan Niki. Jadi berdasarkan bahan diskusi kami dan juga kami sudah tadi membaca beberapa jurnal, bahwasanya memang terdapat penelitian nih, bahwasanya limbah deterjen yang terdapat dalam pencemaran air itu dapat kita perbaiki dengan skala yang kecil, yakni dengan menggunakan ekoenzim. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu nggak sih ekoenzim itu? Belum ya? Oke, jadi ekoenzim itu dia juga sama sih, sebenarnya juga pemanfaatan dari pencemaran lingkungan tapi di daerah daratan. Nah, di mana dia itu berdasarkan penelitian itu mampu mendegradasi dari deterjen yang ada di air tersebut. Nah, saat itu juga ternyata ekoenzim ini juga mampu untuk menekan jumlah dari pencemaran yang sifatnya itu sebagai biologis. Tadi Bu Jaja sudah ada menyebutkan bahwasanya seperti bakterinya. Jadi menggunakan ekoenzim mampu mendegradasi dari limbah dan juga mampu untuk menekan pertumbuhan dari bakteri yang ada di pencemaran air tersebut. Jadi Oke, baik Niki, bagaimana Niki? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih banyak Imam atas jawabannya. Saya akhirnya mendapatkan insight baru bahwa ternyata limbah rumah tangga itu dapat diolah dalam skala kecil dan tentunya masyarakat di sekitar itu dapat menerapkannya dengan baik dan juga sederhana. Terima kasih Imam. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Oke, jadi terima kasih atas diskusinya. Selanjutnya, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa pencemaran air dari berbagai macam, ada dari segi industri, kemudian juga dari rumah tangga, dan dampaknya bagi kesehatan, bagi makhluk hidup yang ada di perairan. Nah, selanjutnya, ternyata air yang sudah tercemar ini juga bisa dikelola. Salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan misalnya penyaringan bertingkat. Baik, saudara, terima kasih. Inilah perkuliahan kita hari ini terkait dengan materi pencemaran air. Sebelum kita akhiri, ada kuis dulu yang harus dikerjakan oleh saudara. Dan sudah saya share kuisnya di grup WhatsApp. Silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan kuis dan langsung disubmit saat ini juga. Sudah selesai saudara? Sudah? Semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, terima kasih. Saya ingin salah satu mahasiswa untuk menyampaikan kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini. Silahkan. Baik, silahkan Vila. Baik, di sini saya izin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk yang pertama, pencemaran itu apa? Jadi pencemaran air ialah air yang dimasuki oleh limbah-limbah atau bakteri-bakteri dan kuman-kuman. Di sekitar kita juga sering banyak terjadi pencemaran air dan itu sangat merugikan dan berdampak bagi makhluk hidup di sekitarnya serta makhluk hidup yang ada di perairan. Nah, sumber pencemaran ini juga didapatkan dari warga-warga atau masyarakat sekitar yang masih kurang peduli terhadap lingkungannya. Namun untuk mengurangi pencemaran air ini juga sudah dibahas tadi bahwa kita dapat mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai.
Mungkin itu saja kesimpulan yang saya dapat sampaikan pada pembelajaran pada hari ini. Baik, terima kasih Saudari Villa. Selanjutnya, saya ingin ada yang melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Baik, jadi dari mata kuliah hari ini mengenai pencemaran air, saya dapat ilmu-ilmu dan pengetahuan baru mulai dari apa itu pencemaran air, penyebab pencemaran air bersih, air kotor, maupun dampak pencemaran air dan cara pengelolaan dari pencemaran air untuk kehidupan. Mungkin dari mata kuliah hari ini kita sebagai masyarakat harus akan selalu sadar akan kebersihan lingkungan demi tercapainya kondisi lingkungan yang sehat dan aman. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara atas partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan jangan lupa dipelajari tentang materi pencemaran udara. Sudah, sekarang saya meminta Roma untuk berdoa, memimpin doa menutup pembelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan kita bisa terapkan ke anak murid kita kelak nanti. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih saudara. Have a nice day. Selamat menikmati hari Anda. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Salam konservasi.